Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segarnya udara dihirup, dilakukan berkali-kali hingga kemana-mana. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Paskah ketiga, Sabtu 10 Mei 2025. Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Yohanes dari Avila, seorang imam dan pujangga gereja. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadamu." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Masih dalam suasana sukacita atas terpilihnya uskup yang baru di Keuskupan Timika, dan juga Paus yang juga sudah terpilih. Kita sebagai umat beriman Katolik, kita bersyukur kepada Tuhan atas gembala-gembala agung kita, supaya Tuhan senantiasa hadir dan menyapa umatnya lewat para gembala, mengarahkan umat beriman untuk senantiasa memperoleh, merasakan kasih setia, penyertaan dan pendampingan Tuhan di dalam peziarahan iman dan harapannya kepada Tuhan. Dan kiranya bahwa kita semua juga senantiasa setia dan bersyukur, serta tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang sakit,
Kita berdoa untuk mereka yang sudah sepuh, lansia, dan sudah tua. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih ada di bangku sekolah. Kita berdoa untuk mereka yang masih terus tekun dalam kehidupan pendidikannya. Kita juga berdoa untuk mereka, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Semoga mereka senantiasa dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk para utusan-utusan Allah, para gembala umat beriman, para aktivis, mereka yang mempersembahkan diri, waktu dan hidupnya untuk pewartaan Injil, pewartaan karya keselamatan Allah. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita sekalian, dan kiranya bahwa kita juga bersyukur dan mengucapkan selamat pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Yohanes dari Avila. Semoga berkat doa dan teladannya kita semakin diteguhkan, dikokohkan untuk menggapai kesucian hidup dan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kiranya bahwa ajaran Yesus kepada para muridnya, kepada kita semua, mendapatkan reaksi yang tidak begitu positif. Bahkan para muridnya dikatakan Yesus tahu dalam hatinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang ajaran roti hidup, dan kiranya memang itu menjadi ujian bagi para murid, bagi kita semua, bahwa kadang-kadang jalan Tuhan, sabda Allah, rencana Allah berbeda dengan rencana dan jalan manusiawi kita. Semoga kita membuka hati, semoga kita tidak bersungut-sungut, semoga kita dengan semangat ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan yang kreatif, kasih yang besar, kita mendengarkan kehendak dan sabda Allah, membatinkannya dan berjuang untuk melaksanakannya. Semoga prinsip yang ditawarkan oleh Simon Petrus, yang dikatakan oleh Yesus, engkau adalah batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Semoga keyakinan itu, semoga iman itu, semoga kepercayaan itu akan terus kokoh, akan terus berkembang, akan terus berkobar dalam hati, dalam hidup kita, sehingga kita akan dimampukan untuk senantiasa mengikuti Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam dan terang bagi dunia, dan menjadi pewarta kabar sukacita yang berasal dari Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.